Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sekarang kita memasuki mata pelajaran bab keempat tentang malam kemuliaan. Al-Quran Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Pada ayat sebelumnya kita sudah membaca dan memahami Al-Quran Surah Al-Isra ayat 78-79 yang menjelaskan tentang waktu sholat dan keutamaan sholat tahajud. Nah, sekarang kita akan membaca dan memahami Surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5 tentang malam kemuliaan. Sekarang disimak baik-baik, perhatikan hurufnya. Bapak bacakan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah sudah Bapak contohkan bacaan surah Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Mudah-mudahan bisa mengikuti, dan artinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Nah, kita lihat ada penjelasan. Malam kemuliaan yang dimaksud atau yang dikenal dalam bahasa Indonesia atau yang kita kenal dalam keseharian kita yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Memang secara bahasa Lailatun itu artinya malam, Qadar artinya kemuliaan, yaitu suatu malam yang penuh kemuliaan, kebesaran, karena pada malam itu permulaan turunnya Al-Quran. Nah, ini insyaallah akan kita bahas. Kemudian ayat yang kedua artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Di ayat berikutnya Allah membuat atau menanyakan untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu. Kemudian ayat berikutnya Allah menjawab, malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Abbas mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran secara sekaligus ke Lauhul Mahfuz, kemudian ke Baitul Izzah, yakni langit dunia. Yang selanjutnya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan tuntutan kebutuhan dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun. Penjelasan Quran Surah Al-Qadar ayat 2 sampai 5, yakni pada malam Lailatul Qadar tersebut penurunan malaikat menjadi lebih banyak karena banyaknya barokah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat itu turun dengan membawa berkah dan rahmat
seperti turunnya mereka saat ada bacaan Al-Quran. Mereka semua melingkupi seluruh makhluk dan segala ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka membentangkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu sebagai penghormatan terhadap mereka. Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, aku mendengar dari Mujahid berkenan dengan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Dia mengatakan amalnya, saumnya atau puasanya, salat malamnya, semuanya lebih baik dari amalan 1000 bulan. Dari Mujahid juga diriwayatkan bahwa Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan yang tidak memiliki Lailatul Qadar. Dalam sebuah hadis yang berkenaan dengan keutamaan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pada bulan itu terdapat suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang mensucikan kebaikan malam itu, maka dia telah disucikan. Maka pada saat Lailatul Qadar, ibadah yang dilakukan saat itu sebanding dengan ibadah selama 1000 bulan. Di dalam surah Al-Qadar ini memiliki kandungan minimal ada 3 hal pokok kandungan dari surah Al-Qadar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah waktu diturunkannya Al-Quran. Jadi di surah ini menjelaskan tentang waktu diturunkannya Al-Quran. Kapan waktu pertama kali diturunkannya Al-Quran? Al-Quran itu pertama kali turun pada tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus tahun 610 Masehi, yang pada saat itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Surah Al-Quran yang pertama kali turun ialah Al-Alaq ayat 1-5. Sedangkan ayat yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3 yang turun pada saat Rasulullah SAW melakukan haji wada pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Itu isi kandungan pokok yang pertama dari surah Al-Qadar. Nah, yang kedua menjelaskan tentang malam yang penuh kemuliaan. Pada ayat ketiga dari surah Al-Qadar, Al-Qadri khairum, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Menurut perhitungan manusia, 1000 bulan sama dengan sekitar 83 tahun 4 bulan. Sebagai umat muslim, kita dianjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar yang biasanya terdapat pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Bagi yang ingin bertemu dengan malam itu, disarankan untuk beriktikaf di masjid pada 10 malam terakhir, khususnya pada malam-malam ganjil. Namun tidak menutup kemungkinan, salah satu alasan kenapa dirahasiakan pada malam keberapa malam Lailatul Qadar itu turun, maka tidak ada salahnya, lebih bagus kalau lebih bersiap-siap menerima, menyiapkan diri untuk menerima Lailatul Qadar dari hari pertama bulan Ramadan sampai hari terakhir. Kemudian itu yang kedua, isi dari kandungan surah Al-Qadar ayat 1-5. Yang ketiga tentang turunnya para malaikat ke bumi. Dari ayat ketiga surah Al-Qadar dijelaskan bahwa tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr salamun hatta matla'il fajr.
itu dijelaskan bahwa para malaikat dan malaikat Jibril turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mereka turun ke bumi karena pada malam itu terdapat banyak barokah. Para malaikat dan Jibril turun ke muka bumi bersamaan dengan turunnya barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa para malaikat tersebut hadir mengelilingi majelis-majelis zikir ketika surah Al-Qadar sedang dibacakan. Dan sesuai dengan bunyi ayat kelima dari surah ini, keberkahan dari malam Lailatul Qadar akan terus berlanjut hingga datangnya fajar. Demikian itu yang dapat Bapak sampaikan dari tema kita pada hari ini, yaitu tentang malam kemuliaan di surah Al-Qadar ayat 1-5. Ada 3 hal yang dibahas atau yang disampaikan dalam ayat ini. Yang pertama tentang turunnya Al-Quran, waktu diturunkannya Al-Quran. Kemudian pada tentang malam yang penuh kemuliaan. Dan yang ketiga, turunnya para malaikat ke bumi. Demikian itu yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Dan ayat ini salah satu atau termasuk surah-surah pendek, dan diharapkan agar kalian bisa menghafalkan surah Al-Qadar ayat 1-5. Demikian apa yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.